Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sebuah doa saat menghadapi kesulitan. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sendiri mengamalkan doa yang disebut dengan doaul karbi. Doa ini diriwayatkan oleh para elit muhaddisin, termasuk Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma dalam kitab sahih keduanya. Doa tersebut berbunyi, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arsyil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Doa ini disebut doaul karbi, dikiran amalan yang sangat berfadilah besar, yang memiliki keutamaan dapat menepis segala macam kegundahan, problematika kehidupan yang sulit akan teratasi dengan memperbanyak membaca zikir ini. La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arsyil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ketika kita punya masalah, kita berzikir kepada Allah Ta'ala, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada kita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah ungkapan ulama, astaudi'ullaha umuri kullaha illam yakun rabbilaha paman laha. Aku serahkan semuanya, segala urusan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, illam yakun rabbilaha paman laha. Kalau bukan kepada Allah, maka siapa lagi saya akan titipkan, saya akan serahkan segala urusan tersebut. Sampai Al-Imam Ibnu Battal menyebutkan sebuah pengalaman rohani terkait doa karbi yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara genting. Al-Imam Ibnu Battal yang wafat pada tahun 449 Hijriah menceritakan kisah dari guru beliau yang bernama Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi rahimahullah. Kata Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi, saat saya menuntut ilmu ke negeri Asfahan, saya ngaji hadis di sana dengan ulama kondang yang namanya Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani, yang wafat pada tahun 430 Hijriah. Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani. Di zaman itu ada ulama yang punya prestasi gemilang, memiliki banyak murid, ahli dalam berbagai bidang, yang namanya Al-Imam Abu Bakar bin Ali Al-Asfahani. Ternyata banyak orang yang hasud kepada beliau. Seburuk-buruk hasud adalah hasud yang dilakukan oleh ulama. Ya, banyak ulama yang cemburu kedekatan Al-Imam Abu Bakar Al-Asfahani dengan seorang raja. Akhirnya orang-orang hasud ini bikin siasat yang menyebabkan raja benci kepada Al-Imam Abu Bakar bin Ali Al-Asfahani. Singkat cerita, Al-Imam Abu Bakar Al-Asfahani dipenjara oleh raja. Beberapa hari di dalam penjara, orang-orang yang tahu
merasa kesian dengan Al-Imam Abu Bakar bin Ali Al-Asfahani, sampai kata guru saya Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi, sampai Syekh Abu Bakar Ar-Razi rahimahullah, pada satu malam saya bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu tempat. Di situ ada malaikat Jibril sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang membaca kalimat tasbih tak pernah berhenti. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil aku, kata Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi. Ya Abu Bakar Ar-Razi, kirimin salam aneh dengan Abu Bakar bin Ali Al-Asfahani. Kirim salam sama dia, hendaklah dia baca Du'aul Karbi. Pengen masalahnya selesai, kepelikan yang beliau hadapi sirna, selamat dari fitnah yang dituduhkan kepada dia, maka hendaklah dia baca Du'aul Karbi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Akhirnya kata Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi, aku datang ke kerajaan, di sel, di penjara, aneh sampein kirim salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Syekh Abu Bakar bin Ali Al-Asfahani, tadi malam saya ngimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghadapi masalah yang pelik ini, ujian yang Allah berikan kepada engkau, maka hendaklah kau baca Du'aul Karbi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Akhirnya Al-Imam Abu Bakar bin Ali Al-Asfahani membaca Du'aul Karbi yang ada dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu an, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Dengan memperbanyak membaca Du'aul Karbi, enggak lama terdengar keputusan raja membebaskan Al-Imam Abu Bakar bin Ali Ar-Razi. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian kepada para ulama, wabil khusus ulama-ulama di kalangan ahlul hadis. Bagaimana Rasulullah SAW melalui impian seorang ulama memberikan pesan agar orang tersebut membaca Du'aul Karbi. Yang kedua adalah pengakuan Rasulullah SAW terhadap orisinalitas kesohihan kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari, yakni kitab Sahih Al-Bukhari. Yang ketiga, siapa yang bertawakal kepada Allah setelah berikhtiar, setelah bekerja, perjalanan hidup ini dia nikmati dengan banyak beribadah kepada Allah, munajat kepada Allah Ta'ala, maka akan Allah berikan yang terbaik kepada dia. Man tawakkala alaihi kafah. Siapa yang bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan, setelah berusaha dia total menyerahkannya kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Dalam Du'aul Karbi kita menyebut kalimat tahlil la ilaha illallah, disusul lagi dengan penyebutan nama-nama Allah yang agung yang disebut Al-Asmaul Husna. Tersebut di situ Al-Azim, tersebut di situ Al-Halim, tersebut di situ Al-Karim. Yang bila kita perbanyak menyebut nama-nama Allah yang Allah perintahkan kepada kita, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang agung, maka sebutlah dalam doa-doa kalian. Ketika kita sering menyebut nama Allah, dalam sebuah hadits qudsi Allah Ta'ala katakan, man sagalani bidikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Siapa saja yang dirinya disibukkan dengan mengingat aku, maka aku akan berikan sesuatu yang lebih utama kepada dia, lebih utama
daripada orang yang sekedar meminta kepadaku. Kisah ini banyak disebutkan oleh para ulama ketika memberikan syarah daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Ibnu Mulaqin menyebutkan dalam kitab At-Tawdi syarah Al-Jami'us Sahih. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari, dan bahkan juga orang yang pertama kali menyebutkannya adalah Al-Imam Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari. Mudah-mudahan dengan mengamalkan doaul karbi, doa yang pernah keluar dari mulut Rasulullah, doa yang Rasulullah amalkan, doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat, mampu menjadi salah satu solusi terbesar ketika kita menghadapi problematika kehidupan dunia yang sangat kompleks ini. Adapun sanad doaul karbi yang bersambung kepada Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu an dan juga bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya riwayatkan sebagai berikut. Ini dia sanad doaul karbi yang saya dapatkan ijazahnya setelah mengikuti kajian pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari bersama Syekh Al-Muhaddits As-Sayyid Farid bin Ali bin Abdullah Al-Baji Al-Hasani hafizahullah. Di sini disebutkan sanad beliau sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini disebutkan 3 kali oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Yang ketiganya sanadnya bermuara kepada Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. La ilaha illallahul azimul halim. Tiada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah melainkan Allah yang maha agung, Al-Halim yang maha penyantun. La ilaha illallahu, tiada ilah yang hak disembah melainkan Allah, Rabbul Arsyil Azim, pemilik arsy yang sangat agung. La ilaha illallahu Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi, tiada Tuhan selain Allah, pencipta langit dan bumi. Wa Rabbul Arsyil Karim, dan pencipta arsy yang mulia. Mudah-mudahan dengan mengamalkannya segala macam kesulitan hidup, kesumpekan hidup berupa urusan rumah tangga, urusan ekonomi, utang piutang, karir yang gagal dalam berbagai macam bidang dapat terselesaikan dengan doa Rasulullah SAW yang disebut doaul karbi ini. Dengan adanya sanad yang mutasil kepada Rasulullah, laksana rantai yang nyambung kepada Rasulullah SAW, makin banyak barokah, manfaat, asrar yang terbuka dengan amalan ini. Doaul karbi ini dibaca paling enggak kalau kita lagi menghadapi kesulitan, dibaca 7 kali, 11 kali, atau bahkan 100 kali atau lebih. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.